Hai. Iya. Welcome back to my YouTube channel. Iya, terus. Sabder, welcome back to my YouTube channel di Biar Singit. Yuhu. Kita kembali lagi ke set ini. Ya. Ke set yang paling sempurna menurut gue. Bertemakan dengan alam. Ya. Bertemakan dengan alam. Nusantara. Dan kebebasan. Iya aja. Parah. Itu kan artinya sebuah kebebasan juga. Benar. Parah. Oh, lu bisa keren juga lo Dar ya. Oke. Kali ini gue setuju lah sama lo. Oke, balik lagi Ben. Ya. Kita kembali lagi deh. Jadi kemarin kita sempat syuting sama Beben ini untuk ngebahas soal tanaman, dan di luar prediksi ternyata itu Yang nonton banyak banget. parah. Jadi kemarin syuting sama Beben ngebahas soal tanaman indoor dan outdoor. Tapi untuk ngebahas tanaman indoor aja ternyata Perlu waktu. Perlu banyak waktu yang maksudnya iya luas juga ternyata ya. Akhirnya kita waktu itu ngebahas tanaman indoor aja. Jadi hari ini kita ngebahas tanaman-tanaman outdoor. Nah, segini Ben. Dari kan kemarin tanaman-tanaman indoor tuh banyak banget tuh yang mahal-mahal tuh. Yang mahal. Ini tanaman indoor nih. Mana? Ini yang cakep banget. Ini. Ini yang paling cakep anjir. Oh, ini. Iya. Iya, tanaman adalah beberapa macam tanaman indoor kemarin kita sebutin yang mahal-mahal. Nah, tanaman outdoor Ben. Yang lagi naik nih harganya apa? Untuk outdoor sih harga selalu relatif sama ya untuk pasaran. Untuk sepengetahuan gua masih sama gitu. Tapi emang ada beberapa jenis tanaman yang harganya cukup bikin kantong kering juga, seperti jenis-jenis tanaman fosil. Tanaman-tanaman yang bonsai besar. Buat di taman. Oh, bonsai ada yang besar juga ya? Ada, emang itu khusus untuk di taman. Itu harganya bisa bahkan lebih mahal dari tanaman koleksi. Kalau indoor kan rata-rata lebih ke koleksi ya, karena dia kecil ukuran, nggak terlalu besar kayak gitu. Tapi kalau untuk outdoor dia main ukuran. Semakin besar ukuran, semakin besar semakin mahal. Semakin bentuknya makin bagus, semakin mahal. Kayak gitu. Tuh, Pohon mangga gede banget rumah gua. Itu masuk tanaman Outdoor. kalau ada mangganya. yang paling sering dicari tanaman outdoor itu apa? Iya, benar. Paling sering dicari biasanya sih untuk pemasangan taman ya di outdoor itu Sansevieria dari yang paling murah ya kita. Atau mungkin pertama rumputnya dulu. Biasanya kalau kita bicara tanaman outdoor itu pasti berhubungan dengan taman, garden yang ada di teras atau halaman rumah, depan rumah, atau dia punya halaman luas di mana gitu. Yang paling pertama itu pasti ada rumput sendiri, ada banyak ya, ada jenis macamnya. Ada gajah mini, ada Jepang, golf, macam-macam, banyak jenis rumput. Terus itu untuk rumputnya. Ada yang pakai versi batu, jadi nggak pakai rumput, jadi batu. Pakai batu. Kan itu rumput maksudnya buat bawahnya gitu. Buat bawahnya, buat latarnya. Rumputnya. Bukan lapangan futsal, itu kan rumput lapangan. Bukan, itu sintetis. Buatan. Kita main hidup semua. Hidup lu palsu anjing. Oh, berarti dari tanaman outdoor itu kan berarti kan rumputnya dulu. Nah, rumput itu banyak banget tuh macam-macamnya tuh. Ada jenis-jenisnya tapi yang sering gue lihat tuh gajah mini kalau nggak salah ya. Gajah mini hidupnya nggak terlalu ribet, pengurus perawatannya kayak rumput Gajah mini. Jepang, kayak rumput apa gitu. Oh, karena banyak maksudnya Banyak dipakai karena perawatannya nggak ribet. nggak terlalu ribet. Oh, Gitu. Harga juga masih relatif lebih murah dibandingkan rumput yang lain. Ini apa tanaman? Rumput. Gue tuh gajah duduk doang. Sarung. Sarung. Beda. Baru abis rumput, komponen pertama di paling pinggir-pinggirnya dibuat list atau sekatnya itu paling digunakan kayak jenis lili Paris. Itu tumbuhan juga tuh? Tumbuhan, lili Paris, kucai, Sansevieria buat pinggir-pinggirannya, peach lily, atau sepatu film juga biasa dipakai buat pinggir-pinggiran taman. Banyak sih untuk indoor, untuk outdoor, untuk sekreasi kita dibuat yang misalkan kayak
bromelia, sejenis nanas-nanasan, itu juga bagus. Selain itu ada komponen batu juga, misalkan batu-batu kali atau batu alam sebetulnya. Yang besar ditaruh buat kayak landscape gitu, kayak buat sudut pandang yang supaya enak dipandang gitu. Gitu. Berarti tergantung tergantung kita mau kayak gimana taman kita ya, maksudnya. Jadi banyak banget jenis tanaman outdoor. Nah tergantung kita nih mau ngedesainnya kayak gimana. Itu dia, tergantung kita. Misalkan biasanya si pembuat taman atau yang punya rumah ingin buat taman gitu, punya permintaan sendiri atau dari si pembuat taman punya rekomendasi sendiri gitu untuk tamannya. Misalkan ada konsep taman kering. Contoh-contohnya dikasih tahu tuh. Konsep-konsepnya gitu. Oke. Tanaman-tanaman outdoor. Berarti kalau aspal kayak gini nggak bisa ya bikin ngapain? tanaman outdoor? Nggak bisa. Dia harus tanah kan, bawahnya pasti. Bisa aja pakai pot. Kayak di sini kan kita masih pakai tanaman outdoor tapi masih ditaruh di atas pot gitu. Emang lu nggak ngeliat sekitar lu nih, Der? Ini pot semua. Karena ininya tadi kan corang. pakai rumput apa sebut rumput apa sih? Rumput gajah mini. Gajah mini. Nah nih Ben, ini nih yang jadi payung teman. Jadi payung teman gue nih, apa nih namanya nih, Der? Ini namanya Philodendron marble variegata. Variegata cuman belum keluar banyak. Ini variegatanya nih. Variegatanya. Tapi ini mahal nggak nih? Variegatanya? Ini untuk ukuran segini sih lumayan. Sampai nggak terlalu mahal, hanya 1 sampai 200. Oke. Gitu. Satu ini apa Enggak, sebatang untuk nih? ukuran segini, satu pot gini. Tapi biasanya ini untuk indoor. Ini indoor. Indoor, tapi bisa di outdoor kalau konsepnya teduh, adem di bawah pohon naungan besar. Ini paling gede mana nih? Bisa paling gede ini? 3 sampai 4 meter. Ada yang bisa sampai segitu. Gede banget. Bisa sampai besar. Nah terus Ben, yang ada tanaman outdoor di sini apa lagi, Ben? Ini. Ini ya? Ini apa nih? Ini biasanya dipakai, ini namanya saberna. Saberna bunga putih. Asik banget ya, batang-batang kayak angker banget gitu. Ini ada bunganya anjir. Ini ada bunganya nih. Emang bunga putih dia. Dia biasanya dipakai buat pinggir-pinggirnya dibuat list karena biasanya yang dipakai taman masih ukuran 30 sentian. Ini jarang saberna yang ukuran besar gini gitu. Yang ukuran besar kayak gini jarang nih? Jarang. Ini udah saya jadiin sedikit bonsai buat taman emang. Tapi ini paling gede, bisa gede lagi. Bisa lebih gede. Dia lebih kayak pohon gitu, kayak pohonan gede. Tapi untuk perawatannya? Perawatannya sama aja kayak pohon-pohon biasa. Nggak terlalu ribet ya? Nggak terlalu ribet. Kalau untuk jenis bonsai kan paling kalau kita buat bonsai, biasanya kalau taman-taman itu, kalau outdoor itu paling bagus itu dibuat bonsai. Nah itu baru perawatannya ada khususnya. Misalkan gini, kayak kita ingin menciptakan bunga, kita kasih tambahan pupuknya, yang kita harus tambahin tuh untuk penyuburan bunganya apa gitu. Kayak gitu ditambahin NPK biasanya untuk ditambahin. Apa nih tadi namanya? Saberna. Sama rajin pemangkasan sih, untuk biar supaya bentuknya tuh bentuknya bagus lah ya. Kayak awan gitu, tinggi-tinggi. Iya. Atau satu sedikit dengan pangkasin. Kayak gini deh kan, jadi bentuknya gini-gini kan. Nih, iya. kayak gitu. Set. Jadi zigzag. Terus apa lagi, Ben? Ini apa lagi? Ini apa nih? Itu palem. Sama ini palem merah ini untuk indoor bisa, outdoor juga bisa. Dia indoor bisa nih. Palem Bisa. buah kan, buah palem itu. Pohon enggak, dia lebih ke pohon pelindung, dia pohon palma. Pohon sawit tapi ya. Iya, kalau masih agak kecil gini emang. Pohon sawit ini. Iya. Ini di outdoor bisa, di indoor bisa. Cuman biasanya orang-orang rata-rata pakai buat di outdoor karena emang selain dia batangnya kalau udah besar berwarna merah, bagus, tinggi, ya enak dipandang aja gitu. Dan perawatannya dia paling mudah gitu. Nggak terlalu sering kita perhatiin. Dia semakin kita cuekin, asal kita siram tetap hidup. Berarti ini tipenya nih yang cuek-cuek. Cuek-cuek jaim gitu. Urus kalau nggak mau ngurus gue ya udah. Ya udah ya kan gue. Mandiri. Nah, kalau yang ini Ben. Ini juga paling sering dibuat outdoor, jenis pandan Bali. Pandan Bali, tapi ini bisa buat masak nggak? Enggak, beda. Beda ya? Ini untuk hiasan aja. Pandan Bali ini paling sering untuk konsep taman. Ini saya buat seperti ini karena emang saya basicnya agak sedikit suka ke bonsai. Jadi saya pendekin. Biasanya pandan Bali itu tinggi-tinggi, di atasnya baru bercabang. Kayak gini. Pandan Bali ini jenis di Bali kali. Tumbuhnya gitu. Kurang tahu dah namanya. Yang ngasih nama.
Jangan mentang-mentang pandan Bali. Terus ini kalau yang ini sendiri kita lihat kualitas batangnya emang sudah sedikit tua, jadi emang nggak kayak pandan Bali biasanya gitu. Biasanya dia batangnya nggak kayak gini, agak kayak garis-garis, halus gitu halus. ya. Ini Ini dibuat konsep sedikit tua. old but gold. Iya iya. Enggak. Oh keren. Enggak. Enggak, kok enggak pedean ya? Oke. Lihat belakang lu tuh pohon angker lah. Oh ini dia nih. Anjir, nah ini Ben, biasanya yang gue tahu nih pohon cemara. Ini cemara kan? Cemara. Iya masa ceram. Coba usaha lagi lah. Kurang. Ayo, bisa yuk. Nah, ini cemara jenis apa nih? Ini jenisnya Norfolk, cemara yang belakangan ini emang lagi naik dia. Cemara ini. Karena bentuknya sih, mungkin orang-orang lihat dari bentuknya emang agak ini sedikit. kalau dilihat dari jauh ini keren banget sih deh. Kalau dilihat dari jauh ini keren banget sih deh. Tapi ini bisa gede. Bisa. Emang Maksudnya segede ukur kan kalau pohon cemara yang biasa itu bisa sampai gede banget tuh. sama, ini juga bisa. Sama segitu juga. Ada lagi jenisnya, cuman bukan cemara. Apa tuh? Dia namanya ketapang kencana. Itu paling sering juga dibuat Kayak nama tanaman bis outdoor. ya, lebih kayak nama bis kencana itu. Ketapang kencana. Ala kencana itu Iya. aja. Oh gitu. Nih, jadi gini Dar, buat lu yang punya referensi pengen punya pohon cemara tapi yang unik dan beda dari yang lain nih. Cemara Norfolk. apa? Norfolk. Folk. Cing, namanya susah banget Ada aja. ribet ya nyebutin Norfolk. Kalau itu kan nama ilmiahnya ya? Atau bukan? Kita biasa nyebutnya kayak gitu sih. Cemara Norfolk ya? Rada cool ngomong cemara Norfolk. Cemara Norfolk. Nah terus Ben, nih di sini ada lagi nggak yang outdoor? Ada, Pak. Nih dia nih. Iya. Emang ini outdoor? Ini outdoor Outdoor. nih. Gila lu tahu banget Tahu ya deh anjing. Ini sejak kapan ngulik tanaman lo? Baru-baru ini sih gue suka banget gue main tanaman-tanaman gini. Hijau. Dia outdoor. Oh, ini Outdoor ini. outdoor. Kalau ini apa namanya? Ini sejenis beringin. Beringin. Sejenis beringin. Emang beringin, cuman ada jenisnya ini kita sebutnya kirkus Kirkus. atau beringin kupu-kupu. Oh, beringin kupu-kupu. Butterfly. Tapi yang variegatanya. Ini variegatanya. Variegata. Tapi Oh, ada putih-putih soalnya. tapi langka nggak nih? Maksudnya nggak Untuk atau sekarang masih banyak sih orang yang punya. masih banyak yang punya ini ya berarti ya. Variegatanya berarti nggak terlalu susah lah ini ya. Ini biasa sering kita jadikan, kalau orang yang suka bonsai paling biasa sering dijadikan bonsai. Oke. Ini tuh. Dikecilin bisa, kalau emang tumbuhnya dia besar, kita jadiin bonsai besar juga bisa. Kalau beringin kan dia sebenarnya salah satu jenis tanaman yang emang recommended buat bonsai. Karena walaupun kita nggak apa-apain dia udah bentuknya bagus gitu. Kalau beringin, semua jenis beringin rata-rata kayak gitu. Nah, oke. Nih Ben, gue mau nanya nih. Jadi kan setiap tanaman itu kan pasti ada fungsinya kan? Mungkin kalau ada beberapa tanaman yang nggak ada gunanya atau gunanya. nih kayak ini. Benalu kita sebut. Benalu. Manusia dia benalu ya. Tanaman tuh pasti ada fungsinya. Nah, tanaman yang paling banyak fungsinya, Ben, tanaman outdoor, jenis tanaman outdoor yang paling banyak fungsinya itu apa sih? Gue tahu. Apa? Tanaman outdoor yang paling banyak. Ganja. Karena dari itu banyak banget fungsinya itu. Nah, Der, kalau itu bukan Itu tanaman outdoor tapi kan. tanaman outdoor. Fungsinya dia Dan itu bukan fungsi lagi anjing, itu udah melampaui fungsi sih. udah melampaui fungsi. Berat lah. Fungsi. Berat itu mah. berat tanaman itu Iya. kalau kita omongin ya. Oke, itu nomor satu. Sampai 2 hari. Itu nomor satu, nomor 2-nya Ben. Tanamannya. Itu nomor satu udah. Apa Ben? Sebenarnya banyak ya, untuk kita bicara tanaman outdoor kan berarti itu fungsinya di luar ya. Iya. Tempatnya di luar. Kalau untuk manfaat sebenarnya banyak gitu. Satu, kalau untuk yang tadi pertama-tama kita bicarakan itu kan semua fungsinya itu lebih ke pandangan, estetis, keindahan, estetika. lebih ke situ. Oke. Tapi ada yang punya manfaat lain, kayak misalkan jenis tanaman obat banyak yang di luar, outdoor. Tanaman kayak
sayur-sayuran atau yang buat keperluan dapur lah, semua itu bisa outdoor. Itu termasuk tanaman outdoor itu. Termasuk tanaman outdoor. Termasuk tanaman outdoor karena biasanya dulu sebelum banyak kayak sekarang kayak budidaya tanaman sayur-sayuran kayak di apa namanya? Hidroponik. Tanaman-tanaman hidroponik gitu ya.